Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan kita yang hari ini akan kita ambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 13. Renungan kita kali ini diberi judul Jalan Penderitaan Menuju Kemuliaan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, untuk saya sebagai seorang suster, dan saya rasa juga untuk para suster pada umumnya, salah satu saat yang paling indah dalam hidup kami adalah ketika kami mengikuti penyegaran. Misalnya pada saat kami mengikuti retret tahunan. Biasanya selama retret ini 1 minggu, selama mengikuti retret, semua kegiatan harian ditinggalkan. Pekerjaan ditinggalkan dan biasanya komunitas juga ditinggalkan, dan kami akan mengasingkan diri selama 1 minggu. Istilah kami biasanya berlibur bersama Yesus. Tugas-tugas ditinggalkan dan satu-satunya aktivitas yang kami jalani adalah aktivitas rohani, seperti berdoa, merenung secara pribadi, mendengarkan renungan dari pembimbing, bimbingan rohani, misa, menerima sakramen tobat, dan kegiatan-kegiatan rohani lainnya. Demikianlah selama seminggu, sehingga kita sungguh mengalami keindahan hidup, berupa rasa damai, ketenangan, dan lain-lain. Kadang-kadang timbul juga keinginan untuk memperpanjang masa-masa indah itu. Tetapi itu tidak mungkin, karena kami harus tetap kembali pada kehidupan nyata, mengalami kembali realitas hidup dengan segala macam keindahan, tantangan, dan kesulitannya, entah itu di komunitas atau juga di perutusan kami. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kegiatan-kegiatan rohani memang selalu indah. Mungkin seperti yang saya rasakan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih juga mungkin merasakannya. Ketika kita mengikuti misa atau ibadat pada hari Minggu misalnya, dengan liturgi yang bagus, lagu-lagu dan musik yang bagus, doa-doa yang kata-katanya menyentuh, dan lain-lainnya, kita akan merasakan keindahan yang luar biasa. Apalagi kalau perayaan Paskah atau Natal misalnya, liturginya biasanya lebih indah. Kita terbawa oleh suasana yang syahdu, suasana yang hikmat, seakan-akan kita berada di surga. Kita sejenak akan melupakan beban-beban hidup kita. Itu selama kita mengikuti perayaan. Tetapi setelahnya, toh kita harus kembali ke kehidupan nyata. Kita hanya berada dalam suasana indah itu hanya sesaat. Kita harus kembali ke kehidupan harian kita, ke rumah kita, ke tempat kerja kita, menghadapi kembali segala tantangan dan kesulitan hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mungkin lebih kurang seperti keindahan yang kita alami dalam acara rohani itu, dalam kegiatan rohani itulah juga yang dialami oleh ketiga murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, ketika mereka dibawa oleh Yesus ke sebuah gunung yang tinggi, dan di sana mereka melihat rupa Yesus berubah. Mereka melihat pakaian Yesus putih berkilat-kilat. Putihnya pakaian Yesus mereka lihat tidak ada tandingannya, karena dikatakan dalam kitab suci, tidak ada manusia yang bisa mengelantang pakaian menjadi seputih itu. Mereka juga melihat bersama Yesus pada saat itu Nabi Elia dan Musa. Dan dalam suasana itu mereka sangat merasakan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu juga diikuti rasa takut. Takut karena kekaguman pada kuasa Allah yang begitu besar. Dan saking bahagianya mereka speechless, tidak bisa berkata-kata. Mereka hanya mampu mengungkapkan
demikian. Betapa bahagianya kami di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Itu sajalah yang mereka mampu katakan. Karena kebahagiaan begitu meliputi hati mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita tahu kemah itu berarti tempat untuk berdiam. Ketiga murid itu ingin tinggal di tempat itu sehingga bisa selalu menikmati suasana bahagia itu. Maka mereka katakan, kami ingin mendirikan 3 kemah. Mereka ingin tetap berada dalam situasi itu. Jika mungkin, mereka berpikir biarlah keindahan itu tetap menjadi milik mereka. Tetapi apa yang terjadi? Setelah mereka mengatakan itu, awan menaungi mereka, dan dari awan itu keluarlah suara yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sesudah itu, semua keadaan indah yang mereka lihat tadi berubah. Keindahan itu hilang, dan sekarang yang ada di hadapan mereka hanya Yesus, seperti mereka sehari-hari melihat keadaannya. Tidak ada lagi Elia, tidak ada lagi Musa. Setelah itu mereka pulang, dan dalam perjalanan pulang Yesus memesankan kepada mereka agar mereka jangan sampai menceritakan apa yang mereka lihat kepada siapapun juga. Yesus melarang mereka karena memang waktunya belum tiba. Yesus mengatakan sebelum Yesus bangkit, sebelum dia bangkit, sebelum anak manusia bangkit, hal itu tidak boleh diceritakan. Karena memang sekali lagi waktunya belum tiba. Yesus tidak ingin menimbulkan kebingungan kepada para murid dan juga para pendengarnya tentang Mesias yang sedang mereka nanti-nantikan. Maka Yesus mengatakan, jangan dulu ceritakan kepada siapapun juga tentang apa yang kamu lihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita bertanya, mengapa Yesus menunjukkan diri kepada para murid dalam keadaan demikian? Kita mengetahui keadaan demikian itu biasa disebut dengan transfigurasi. Mengapa Yesus harus menampakkan diri dalam keadaan seperti itu kepada murid? Dalam perikop sebelumnya yang dalam 2 hari terakhir ini kita renungkan, kita telah mendengar bahwa Yesus menyatakan bahwa dia harus menderita dan disalib. Maka transfigurasi ini semacam persiapan untuk penderitaannya, karena dia akan mengalami penderitaan. Yesus mau memperlihatkan kealahannya kepada para murid. Dia mau menunjukkan bahwa dia adalah Mesias, dan Mesias itu harus menderita seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Maka perubahan Yesus dalam transfigurasi itu bukanlah perubahan lahiriah biasa, wajahnya berubah misalnya, perubahan biasa saja, bukan seperti itu. Tetapi perubahan yang dialaminya adalah perubahan yang hakiki, bahwa tubuh manusiawi Tuhan kita itu, Tuhan kita Yesus Kristus itu dimuliakan. Jadi dalam keadaan transfigurasi itu tubuh manusiawi Yesus dimuliakan, karena di situ dia menampakkan kealahannya. Dengan transfigurasi ini, para murid diharapkan, terutama Petrus, semakin memahami siapa Yesus. Karena sebelumnya, kemarin itu kita mendengarkan bahwa Petrus rasanya tidak menerima, tidak bisa terima ketika Yesus mengatakan bahwa dia harus menderita. Maka Yesus mau menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh Mesias, dan Mesias itu memang harus menderita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lalu apa kira-kira yang dapat kita petik dari renungan ini? Sebagai pengikut Yesus, keindahan surgawi seperti yang dialami para murid dalam peristiwa transfigurasi itu pasti akan kita peroleh. Kita juga
seperti yang sempat sebentar mereka alami. Tetapi kita harus menjalani terlebih dahulu kehidupan di dunia ini, seperti Yesus juga. Maka kita yakin bahwa kelak kita akan berada di atas gunung yang tinggi, menikmati kebahagiaan abadi bersama Yesus. Tetapi sekali lagi, kita harus lebih dahulu menjalani penderitaan dan salib. Sama seperti para murid yang menikmati keindahan ketika mereka berada di atas gunung yang tinggi bersama Yesus, bahwa mereka menikmati keindahan yang luar biasa itu. Yesus mengingatkan kembali bahwa mereka harus turun dulu dari keindahan yang rasanya mereka ingin nikmati selama-lamanya. Tapi Yesus menyadarkan kembali mereka harus turun dan mengalami penderitaan. Maka kita juga demikian. Kita harus mengalami dulu penderitaan dan salib dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, agar kita memperoleh keindahan, kebahagiaan yang kekal itu, marilah kita tetap setia menjalani salib kita selama di dunia ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.